Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil fala hadiyalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Al-ayat. Para penyimak musyahidun yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini izinkan saya untuk menyambung apa yang tertinggal atau yang terpotong di kajian Ramadan waktu itu tentang pentingnya banyak mengingat kematian, dan waktu itu diberi judul bahwa kematian mendadak itu merupakan sebuah kebaikan bagi mukminin dan penyesalan bagi orang-orang kafir berdasarkan sebuah hadis, ya, berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad yang berbunyi mautul fuja'a rohah lil mukminin wa khazatu asyifa lil kafirin, bahwa mati yang mendadak yang sekarang viral banyak terjadi, apabila itu kejadian menimpa seorang mukmin yang soleh, itu merupakan sebuah istirahat, dengan kata lain sebuah kebaikan. Dan ketika itu mengenai seorang kafir, sabda Rasul merupakan sebuah penyesalan. Betapa tidak orang mukmin yang berprestasi, ya, ketika mati meninggalkan alam dunia yang notabene sebagai majraatul akhirat, sebagai tempat bercocok tanam, di mana di akhirat dia akan menuai hasil tanamannya dengan baik. Sementara orang-orang kafir yang tidak beriman, betapa tidak mereka akan menyesal dan ingin kembali lagi ke dunia untuk memperbaiki apa-apa yang rusak dari prestasinya, seperti itu. Kemudian akan melanjutkan dari situ atas sebuah hadis, ya. Hadis ini diterima dari sahabat Umar bin Khattab, dari Abdullah bin Umar. Abdullah putranya sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an, di mana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sabda Rasul, kun fid dunya ka'anaka gharib, ya, jadikanlah olehmu kehidupan di dunia ini seolah-olah, ya, kalian itu atau seperti seorang pengembara, ya, pengembara gharib, asing, gitu. Au abiri sabilin, atau seperti orang yang orang yang abiri sabil, lewat di jalan, ya. Wa u'adda nafsaka min ahlil kubur, dan anggaplah dirimu, ya, termasuk dari ahli kubur. Nah, ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, Tirmizi, dan Ibnu Majah. Para penonton sekalian, sangat menarik sekali hadis ini untuk disimak, ya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat yang jitu dalam hadis ini. Di riwayat ini Rasulullah menasihati umatnya supaya berorientasi tidak terhadap dunia. Dalam hidup ini orientasinya bukan dunia semata-mata, tapi orientasinya adalah kehidupan akhirat. Segala harta materi yang dimiliki, kekayaan, uang, simpanan, segala apa yang kita di sini di dunia ini kita akui sebagai milik saya, itu semuanya sebenarnya bukan hak saya, tapi titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Titipan di mana pada suatu saat akan ditinggalkan, akan dikembalikan pada Allah. Makanya
kata guru saya, apabila kita menemukan harta, disebut harta luqoto atau harta temuan, itu kembali menjadi milik Allah. Atau harta warisan, ya, apabila orang tua kita meninggal dunia, orang tua kita meninggalkan harta pusaka itu milik siapa? Milik Allah, kembali kepada Allah. Kan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya aku berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Baik tubuh kita, fisik kita, ruh kita kembali kepada Allah, dan harta pun harus kepada Allah, harus dikealahkan semuanya. Mobil, tanah, rumah, deposito, ya, semuanya itu milik Allah, harus dikembalikan kepada Allah. Makanya nanti harta pusaka yang ditinggalkan secara marhum itu harus dibagikan sesuai dengan petunjuk Allah, karena itu milik Allah, bukan milik si almarhum, karena sudah dikembalikan kepada Allah. Maka Allah yang berhak untuk mengatur di dalam ilmu faraid mewaris siapa saja yang berhak menerima harta waris itu. Dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran. Ini mengindikasikan bahwa semua titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini harus kita senantiasa ingat agar kita tidak sombong, kita tidak mengklaim orang menjadi orang kaya, kita memiliki segala-galanya. Di mana manusia sangat rakus sekali, ya, akhrasun nas, orang yang rakus, tidak cukup apa yang dimakan, apa yang dipakai, tempat tinggal, tapi ingin lebih dari itu. Itu orang yang deheb, ya, orang yang royal, mobil tidak cukup satu. Ada yang memiliki mobil 30, mobil mewah, harganya satu mobil berapa? Sampai miliaran coba, dipakai hente. Itu tidak lebih dari kesombongan. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir, kan seperti itu. Alhaakumut takasur, berlomba-lomba bermegah-megah kalian, hatta zurtumul maqabir, hingga kalian ziarah ke kubur, maksudnya mati. Jadi mumpung hidup. Bagi mereka itu yang orientasi dunia itu yang seperti itu, para penonton, para penyimak semuanya. Jadi mumpung di dunia harta. Nah, akhirnya tidak mempertimbangkan aturan agama, apakah ini halal, dengan korupsi itu halal, dengan cara ini halal, tidak tuh. Yang penting bisa memiliki. Nah, itu orang yang disebut tertipu, yang gurur itu, ya. Wa ma hayata dunya illa mata'ul gurur. Di dalam surat, tidaklah kehidupan dunia ini kecuali kehidupan yang menipu, yang notabene menipu kita. Nauzubillah min dzalik. Para penonton sekalian, jadi sekali lagi di dalam hadis ini Rasulullah SAW memberikan nasihat bahwa semuanya itu adalah titipan Allah. Di mana yang namanya titipan itu harus amanah kita yang dititipi. Jangan sampai menyalahgunakan, jangan sampai jadi artinya kita harus akan dipertanggungjawabkan. Summalatus alunna yauma idzin anin na'im, kan gitu. Kemudian akan ditanya yauma idzin, pada hari kiamat, pada hari yang ditetapkan Allah, anin na'im, dari apapun yang dinikmati. Jadi jangan dikira makanan yang sesuap, ya, mata ini, harta, semua fasilitas yang Allah berikan akan ditanya. Ketika kita tidak bisa menjawab dengan baik dan tidak menempatkan sesuai dengan apa yang diamanahkan, itu akan mempertanggungjawabkan, termasuk harta. Makanya kata Rasulullah, kun fid dunya ka'annaka gharib. Jadilah kalian di dunia itu seolah-olah kalian itu gharib, orang asing. Coba bayangkan kalau kita sedang menganjang, sedang bertamu kepada orang lain, tidak mungkin kita akan berlaku seperti di rumah sendiri. Ya, pertama assalamualaikum dulu, kemudian minta izin kepada pemilik rumah itu, ya. Kemudian mau ke toilet, izin dulu, segala macam. Itulah orang yang asing. Orang asing itu pasti harus bisa menyesuaikan dengan pemilik sebuah tempat. Ya, abili sabili, atau seperti orang yang lewat. Kalau kita misalnya mau pergi ke sebuah daerah gitu, kemudian kita transit, ya, pasti kita tidak membawa apa-apa, semua harta ditinggalkan. Kita rehat dulu di sebuah tempat,
ya, di rest area itu. Tentu kita akan berlaku sopan, akan berlaku hati-hati, jangan sampai melanggar sebuah aturan di tempat transit itu. Kalau tidak, kita akan kena sanksi dan hukum. Nah, itu yang digambarkan oleh Rasulullah, atau seperti orang yang abiri sabili, lewat di jalan. Ya. Dimana kalau orang yang lewat harus punten, permisi. Ya. Kemudian wa u'adda nafsaka min ahlil kubur. Nah, dan kita harus mengklaim diri bahwa diri kita itu, dan ini kembali lagi kepada ingat kematian. Jadi kita itu harus tetap sadar bahwa kita itu ahli kubur, dan al-mautul haq, kematian itu hak, pasti terjadi, seperti yang diuraikan pada edisi-edisi yang lalu ya, bahwa kematian itu tidak diingkari oleh seorang pun, baik kafirin mau apalagi mukminin, pasti diakui akan terjadi kematian itu. Dan yang harus dihadirkan dalam hati kita itu, kita harus merasa saya teh ahli kubur. Jadi kalau yang ada orang yang menyapa kita, assalamualaikum ya ahlal kubur misalnya ya, semoga keselamatan kepada ya ahlal kubur, urang teh paeh encan, mati juga belum udah disebut ahli kubur. Emang ahli kubur. Ahli kubur teh seperti akan menghuni gitu. Jadi sebelum kita mati juga layak disebut ahli kubur. Karena di sini seolah-olah kalian itu bagian dari ahli kubur. Emang kita itu kelompok ahli kubur. Seperti semua manusia itu camat, calon mati, seperti itu. Ya. Nah, ini hadis merupakan sebuah sentilan atau sebuah peringatan dari Rasulullah SAW, sekaligus pengingat bahwa ketika hidup, harta adalah sangat penting, yang sangat urgen dalam kehidupan kita. Baik ketika kita masih hidup maupun telah meninggal. Nah, amalan yang kita perbuat adalah hal yang lebih penting. Ya. Jadi menempatkan kekayaan atau harta kepemilikan di jalan Allah itu lebih penting lagi. Kemudian hadis yang berikutnya yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dan diterima dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sabda Nabi waqala alaihi salatu wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza matal mayitu taqulul malaikatu ma qaddama yaqulun nasu ma khalaf. Jadi sabda Rasul, jika orang yang meninggal dunia, jadi ada orang meninggal dunia, pernyataan malaikat atau malaikat berkata, yang dipikirkan oleh malaikat itu ya amal yang lalu, berkata apa yang telah lalu, amal yang ditanyakan oleh malaikat. Sedangkan manusia membicarakan apa yang ditinggalkan. Jadi malaikat itu fokus memeriksa, meninfeksi amal-amal yang telah dilakukan, apa yang telah dilakukan. Sedangkan manusia yang dibicarakan itu bukan masalah amal, tapi masalah harta warisan. Nah, itu sebuah kebiasaan manusia. Dengan demikian, deretan hadis Rasulullah SAW tentang pentingnya mengingat kematian, itu semuanya semoga menjadi tazkirah bagi kita semua, terutama saya sendiri. Semoga manfaat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.